Oh, kenapa mau di madu? Nggak tahu, atuh. Aduh, agak berat nih bahasan, tapi harus ya. Tadi kan aku bilang kenapa sih mau di madu? Ya nggak tahu. Kalau diracun jangan. Karena itu kan madu pasti dengan racun ya. Sebetulnya itu adalah perumpamaan yang cocok paduannya karena madu manis tapi akhirnya mungkin bisa jadi racun gitu kan, membahayakan diri kita sendiri. Tapi yang di sini yang mau dibahas adalah nanti ya alasan kenapa mau di madu, misalkan jadi mau jadi istri kedua kah, istri simpanan kah gitu kan ya. Dan aku tidak bisa ngejudge ya karena yang aku perbincangkan dengan mereka, dengan narasumbernya, walaupun ya keinginan sih mendatangkan atau menghadirkan narasumbernya langsung, tapi mereka punya privacy sendiri, katanya malu gitu kan, dan intinya takut ketahuan modelan ya muncul, walaupun ya aku bilang yuk kita bisa identity kita sembunyikan gitu kan ya, tapi mereka tidak mau, lebih baik bercerita saja. Dan ceritanya seperti ini karena satu mungkin ngelihatnya dari perekonomian. Kalau misalkan di madu sama orang yang B aja gitu kan ya, taraf ekonominya di bawah mana mungkin mau, karena yang dicari kebanyakan adalah duit sudah pasti, duta, dutrek ya gitu ya. Kalau udah uang yang dicari pasti kesampingkanlah secara physically atau secara face gitu kan ya. Yang penting ininya dulu, kalau ini udah tebal gitu ya, nah apapun lah bisa jadi terabaikan gitu kan. Nah tapi kalau memang ada juga yang dapat bonus plusnya apa, ya udah ganteng ya masih oke, terus kerjaannya juga menjanjikan gitu kan, bisa menjamin kita gitu kan ya, siapa yang tidak tergiur gitu kan. Nah kebanyakannya terjatuhlah kepada yang namanya mau dijadikan yang kedua, yang ketiga. Karena apa? Mereka lebih mengenyampingkan masalah perasaan gitu loh. Jadi udah nggak main lah kalau mau main-main perasaan, yang penting mah sekarang kehidupan aku terjamin, kebanyakan seperti itu gitu ya nanti ya. Dan memang kita berpikir realistis aja dengan realitas sekarang, dengan kehidupan yang begitu susah, mencari keuangan yang susah, kita nggak menyalahkan kalau mereka mau melakoni hal-hal seperti itu untuk dijadikan istri yang kedua ataupun simpanan, walaupun resikonya gede gitu kan, nanti saat ketemu ketahuan. Dan ada yang paling parah adalah setelah menikah kemudian, walaupun tidak diketahui ya, tanpa izin dari yang tue gitu kan, ada yang dapat izin nih, beda lagi itu mah. Jadi nggak dapat izin gitu kan ya, apa ngerasa ya ngerasa ya. Nah jadi gitu, terus udah nikah, kemudian beberapa bulan kemudian diberikan keturunan ya, positif nih, hamil. Dan sedihnya ini ceritanya gini nih, ketika sedang hamil kok kenapa sih suaminya itu nggak pernah nyambangin lagi, nggak pulang-pulang. Ternyata orang tua dari si laki-laki ini mengetahui kalau anaknya punya wanita yang lain dan sudah dinikahi dan tidak menerima gitu kan. Malah datanglah istrinya yang tua, datang, kemudian datang itu dengan mengatakan, kamu sudahi hubungan dengan suami saya setelah anak itu lahir, saya kasih uang nih, nah 500 juta, pergi dari kehidupan suami saya. Cilaka kan kayak gitu kan, sedih banget gitu kan. Jadi kembali lagi mungkin ya dari niat awal, karena mencari uang kehidupan, akhirnya ketahuannya istri yang tua pasti berpikirnya seperti itu kan, kamu cari uang, aku kasih nih, yuk wow, pergi dari kehidupan suami aku dan keluarga aku gitu kan. Waduh sedih. Itu memang beresiko tinggi sih ya, tapi itu kembali lagi buat kalian sanggup atau tidak, mampu atau tidak menjalaninya. Terus kemudian juga aku nggak bisa seperti apa ya, karena memang kalian yang mengetahui kebutuhan untuk mencukupi kehidupan kalian sendiri gitu kan ya. Jadi nggak bisa ngejudgment juga karena ada unsur keterpaksaan kayak gitu kan ya, terpaksa suka juga ya, terpaksa karena memang
harus seperti itu gitu kan, melaksanakan itu ya. Bagaimanapun juga nggak adalah ya yang enak namanya jadi madu ataupun jadi madunya, nggak enak, sama-sama menyakitkan hati gitu kan ya. Aduh, habis badan bisa jadi segede gini loh ya, bisa kurus, makanya aku sehat selalu karena aku tidak ada di madu ya. Hai, di genut tuluy gitu ya. Jadi buat kalian yang mempunyai langkah seperti itu ya, yang ridho, yang mau di madu, harus siap dengan segala konsekuensinya ya. Pastilah kebanyakan ya yang namanya laki-laki akan kembali pulang ke sarangnya juga yang pertama, sarang yang pertama gitu kan ya. Karena apa? Udah dapat kenyamanan, apalagi keturunan yang lebih banyak dan direstui oleh kedua belah pihak, diketahui hubungannya kan. Kalau kamu kan yang namanya simpanan berarti kan gelap gitu ya, disimpan di poek kayaknya gitu ya. Itu sok aja, segala kehidupan memang kalian yang punya dan harus siapkan dengan segala konsekuensinya begitu. Yang jelas alasannya pasti yang terbanyak adalah karena materi begitu, fakta dan realitanya. Oke nanti ya, baiklah, itu hanya bahasan kita saja, tidak ada niatan untuk menyinggung kalian. Kalaupun memang yang sedang menjalani, aku selalu support buat kalian apapun itu, karena aku tidak tahu hidup kalian seperti apa dan beratnya seperti apa. Mangga, yang penting yuk tetap bersemangat apapun itu, dan siapkan saja apapun yang akan kalian terima nanti konsekuensinya. Oke, tetap semangat, keep fight gitu ya. Oke, nah oleh karena itu ayo dukung terus video dari Amburosa tentunya. Silahkan dengan cara di like, di komen, di subscribe, dan juga jangan lupa di share-nya. Kemudian jangan lupa tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Amburosa ada notifikasinya hadir di kalian semua para netiku. Jadi see you next video, bye bye.